I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like whoa. How you fucking with these hoes up? Assalamualaikum teman-teman semua, kembali lagi di konten digital. Saya bersama rekan saya, kami akan membahas mengenai materi seputar kepemimpinan. Nah, sebelumnya izinkan saya dan rekan saya memperkenalkan diri. Saya Siti Rahayu dengan NIM 200502005 dan rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juleha dengan NIM 20052. Oke Zuzu, halo Zuzu, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Siti, gimana kabarnya nih? Baik, alhamdulillah. Meskipun cuaca tidak mendukung, kita harus tetap sehat ya guys. Oke, mengenai kepemimpinan, kita tahu ya bahwasanya kepemimpinan itu berasal dari kata pemimpin. Nah, artinya sebelum kita memimpin orang lain, kita harus bisa memimpin diri kita sendiri. Nah, yang ingin saya tanyakan atau diskusikan pada rekan saya atau Zuleha pada hari ini, bagaimana nih pendapat Zuzu mengenai agar kepemimpinan dapat berhasil dan efektif? Oke, baik. Jadi pertanyaannya, bagaimana tips menjadi pemimpin yang baik? Pemimpin yang baik ini dibutuhkan oleh semua tim. Hal ini mengapa? Karena disebabkan pemimpin yang baik akan membawa timnya ke jalan yang terang dan kesuksesan. Akan tetapi, menjadi seorang pemimpin bukan hal yang mudah karena sangat langka bisa kehilangan rasa hormat dan tim kamu. Lalu bagaimana sih caranya menjadi pemimpin yang baik? Nah, berikut beberapa ulasannya. Yang pertama itu attitude yang tenang dan positif. Jadi seorang pemimpin akan lebih dihargai jika mereka memiliki attitude yang lebih tenang dan lebih positif. Hal ini disebabkan karena attitude positif yang kamu miliki akan membantu tim kamu lebih tenang juga dalam menghadapi masalah dalam tersebut. Nah, jika kamu tidak bisa memberikan rasa tenang dan membuat tim pada kamu, artinya kamu gagal menjadi pemimpin. Tim kamu segan bukan takut pada kamu. Nah, selanjutnya yang kedua, membuka komunikasi. Hal lain yang dapat dilakukan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik adalah dengan membuka komunikasi dengan kamu. Nah, mari kita bandingkan pemimpin yang mengatur jarak dengan timnya dan pemimpin yang selalu berkomunikasi dengan timnya. Mana yang lebih memungkinkan pertumbuhan sebuah tim? Jadi ya tentunya pemimpin yang mampu berkomunikasi dengannya sudah pasti merupakan pemimpin yang lebih mendorong timnya bisa menjadi seperti dia. Dengan lebih dekat dengan tim, kamu juga bisa dari hati ke hati dan membuat tim merasa lebih leluasa untuk mengutarakan masalah yang mereka hadapi dalam pekerjaan. Oh ya, jangan lupa juga tetap memberikan batas. Jangan sampai kamu kehilangan wibawa di depan tim kamu hanya karena kamu terlalu dekat dengan mereka. Kamu harus tahu mana batasan pemimpin yang ramah dan pemimpin yang disepelekan. Nah, yang ketiga itu mengajari bukan memerintah. Be a leader, not a boss. Merupakan ungkapan yang tepat untuk menggambarkan hubungan antara atasan dan timnya. Seorang leader akan mengajari dan memimpin, memberikan contoh mengenai bagaimana sesuatu berlangsung dan diselesaikan, sedangkan pemerintah akan membuat tim kamu bekerja sendiri. Nah, di sini kamu akan kehilangan wibawa dan mungkin dianggap tidak bisa apa-apa oleh tim kamu. Nah, yang keempat itu memberikan pandangan mengenai goal and ekspektasi. Hal selanjutnya bisa menjadikan kamu seorang pemimpin yang baik adalah memberikan penjelasan mengenai goal dan ekspektasi dari kegiatan usaha yang sedang dilakukan oleh tim kamu. Nah, dengan memberikan informasi mengenai goal dan juga ekspektasi, kamu bisa menyelamatkan persepsi antara satu tim dengan tim lainnya dan bisa mendorong kamu untuk bekerja dengan lebih baik dan lebih keras. Nah, yang kelima terakhir itu memberikan dan meminta feedback. Seorang pemimpin yang baik akan selalu memberikan feedback mengenai hasil kerja dari tim yang dimilikinya. Contohnya, ketika tim kamu bekerja dengan baik, maka kamu harus memberikan feedback positif. Jangan lupa untuk meminta feedback dan kepemimpinan kamu agar kamu bisa belajar mengenai kesalahan yang kamu selama memimpin. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jawab. Oke, sangat menarik ya teman-teman.
Tadi saya sudah menanyakan dan kita sudah mendengarkan jawaban dari Zuzu. Bagaimana sih agar kepemimpinan dapat berhasil dan efektif? Nah, saya ingin bertanya lagi nih pada Zuzu, bagaimana sih karakter dari pemimpin yang baik gitu? Oke, mungkin lebih jelas dan singkatnya, ada beberapa karakter pemimpin yang baik. Menurut beberapa artikel yang saya baca, yaitu yang saya rangkum karakter pemimpinan ideal yaitu cerdas, mungkin bertanggung jawab, jujur, dapat dipercaya, inisiatif, konsisten, tegas, dan lugas. Karakter merupakan kunci penentu dalam keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, hal ini akan membawa berkah bagi seluruh anggota organisasi yang ada di dalamnya. Jadi, itulah beberapa karakter-karakter kepemimpinan yang ideal menurut saya. Baik. Ini sangat menarik dan sangat penting ya, karena kita tidak terlepas dari pemimpin nih. Selain kita bisa memimpin organisasi maupun apapun itu, terlepas dari itu semua, kita pun harus bisa bisa memimpin diri kita sendiri seperti yang saya jelaskan di awal. Nah, selanjutnya pertanyaan terakhir nih dari saya kepada Zuzu, yaitu bagaimana sih contoh, tadi kan karakter, terus bagaimana pemimpinan itu berhasil atau tidak. Nah, sekarang itu bagaimana contoh dari pemimpin yang baik nih menurut Zuzu? Oke, tentunya dalam sebuah organisasi diperlukan sosok pemimpin dan agar organisasi tersebut berjalan dengan baik. Sekarang kita cari tahu bagaimana sih contoh dari pemimpinan baik dan kurang baik itu. Nah, diperlukan pemimpinan yang bertanggung jawab dan benar agar dapat memegang peran dalam organisasi yang baik. Kepemimpinan adalah proses yang dapat mempengaruhi orang lain atau kelompok agar melaksanakan yang sama dengan baik hingga mencapai tujuan. Berikut ini beberapa dari contoh kepemimpinan yang baik, yaitu yang pertama memiliki sikap yang jujur dan baik, yang kedua tentunya bertanggung jawab dengan segala keputusannya, yang ketiga menghargai orang lain dan dapat menerima kritik, yang keempat peduli dengan sekitarnya, dan yang kelima mampu menyelesaikan masalah dan berani. Nah, adapun contoh kepemimpinan yang kurang baik itu yang pertama selalu memaksakan kehendaknya, yang kedua itu tidak bisa menerima saran dan kritik dari orang lain, yang ketiga selalu merasa dirinya benar, yang keempat tidak memiliki perilaku yang baik dan menyalahkan orang lain, dan yang terakhir itu tidak bertanggung jawab. Oke, cukup jelas ya pernyataan dari Zuzu. Di sini saya dapat mengambil kesimpulan bahwasanya bahwa kepemimpinan itu sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, karena selain kita bisa memimpin orang lain, kita juga bisa memimpin diri kita sendiri kalau kita punya ilmu gitu, kita punya karakter, dan juga kita sudah mendengarkan paparan contoh ataupun jawaban dari Zuzu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Zuzu yang sudah bergabung di diskusi saya pada hari ini, dan kami berdua mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menonton. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.